Begini amat ya katanya ya, TikTok. Cuman komen amin aja kena pelanggaran. Ini kerjanya TikTok atau Kominfo? Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Makin hari makin banyak yang mencegal Anies Baswedan dari berbagai sudut, dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ya, kali ini majalah Tempo difitnah. Siapa pelakunya? Ya siapa lagi? Kita nggak mau menuduh, tapi kan kita bisa cari tahu lah bagaimana dari indikasi-indikasi sebelumnya. Kita hanya ingin membandingkan sosok profil ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, bandingkan. Pengennya begitu, bukan kemudian dihantam dengan berbagai fitnah. Ini black campaigns namanya. Kita lihat ya. Ini kabarnya. Demi jegal Anies, Tempo pun difitnah. Jadi ada sebuah berita yang menyudutkan Anies Baswedan ya, menyebut bahwa inilah bohir Anies. Ternyata Tempo sendiri tidak memberitakan itu. Ini dipelintir gitu. Padahal kalau mudah saja sebenarnya, nggak usah main belakang, nggak usah main ini. Kok sudah tahu, kok semua orang juga siapa yang membiayai Anies, siapa orang yang mendukungnya. Ya Nasdem, Demokrat, PKS. Karena Nasdem yang paling pertama memberikan dukungan, Nasdem yang paling banyak mensupport. Ya. Naik private jet kemana-mana. Nah, Anda nggak tahu sudah pala emang seorang yang kaya raya. Fair saja gitu. Jangan justru sebaliknya, tidak mau tampil di belakang, ditutup-tutupi. Itu yang kita sebut-sebut sebagai oligarki. Dan kita dapat videonya, saya nggak tahu apakah ini yang disebut oligarki atau tidak, tapi ini luar biasa menyebar di berbagai platform media sosial. Ganjar yang bertemu dengan para pengusaha Taipan, apakah ini yang banyak disebut oleh media sebagai oligarki? Wallahu alam. Nanti kita akan saksikan sendiri ya bagaimana videonya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu. Ini pada cerita tentang bagaimana Tempo dijegal. Anies yang dijegal melalui fitnah terhadap Tempo. Jadi Anies dijegal melalui fitnah, memfitnah ini. Luar biasa ya. Bisa kayak begitu ya. Sebegitu ketakutannya mereka dengan Anies Baswedan. 4 skenario penjegalan Anies Nyapres. Ada 4 skenario untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Skenario yang pertama, jalan terjal mengantongi tiket partai koalisi. Skenario yang kedua adalah menghadang pencapresan Anies Baswedan lewat kasus hukum. Jam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selalu digoyang isu dugaan korupsi Formula E. Skenario yang ketiga, bagaimana menghadang Anies Baswedan melalui isu penundaan pemilu. Skenario yang keempat adalah bagaimana Anies Baswedan diserang, dibanjiri dengan isu-isu hoax yang bertebaran di media sosial. Yang terbaru misalnya Anies diisukan atau difitnah menyuap Ketua KPK Firly Bahuri agar nama Anies Baswedan dibersihkan dari kasus Formula E. Apa yang terjadi tadi pagi di Gedung Merdeka, Gedung Indonesia Menggugat, itu begitu memalukan sekali. Izin sudah ada, sudah keluar untuk menggunakan gedung. Ya, sahabat saya WhatsApp jam 11 malam. Bro, batal kita pakai arena Indonesia Menggugat di dalam ruangan. Tiba-tiba di cancel izinnya, tiba-tiba dicabut, nggak boleh pakai. Gila ini. Alasannya apa katanya? Karena mau dipakai buat kampanye segala macam. Ada ketidakadilan di negeri ini. Dan rezim nampak semakin brutal untuk mencegal Anies. Alasan bisa 1001 macam digunakan. Luar biasa ya.
Ada komentar yang dihapus oleh TikTok karena isinya amin. Dahsyat, luar biasa. Begini amat ya katanya ya TikTok. Cuman komen amin aja kena pelanggaran. Ini kerjanya TikTok atau Kominfo? Nulis amin saja sudah dilarang hari ini. Ngeri kali ini. Jangan-jangan nanti di masjid kalau ada orang yang mau bilang amin pun jadi dilarang. Atau mungkin nanti aminnya dalam hati saja ya. Karena amin hari ini jadinya akronim dari Anies Muhaimin. Ini cara-cara yang mereka begitu panik, mereka begitu ketakutan melihat Anies Muhaimin. Jadi survei-survei yang bilang Anies di nomor 3 ini sangat layak dipertanyakan kredibilitasnya, sangat layak dipertanyakan akurasinya. Karena fakta di lapangan kita lihat dengan mata kepala sendiri, begitu besarnya animo masyarakat terhadap kehadiran Anies Muhaimin di mana-mana. Bahkan di saat yang sama ketika Pak Anies di Bandung, Gus Muhaimin ada di Malang dengan jumlah yang begitu banyak. Seperti di Makassar, ujungnya saja nggak terlihat. Ujungnya manusia di sebelah kanan, di sebelah kirinya ujungnya manusia berkumpul masanya. Saking banyaknya. Belum kiri kanan yang tidak tersorot kamera. Bersolawat sama-sama. Luar biasa ini. Dahsyat sekali. Jadi ini Kominfo akan memainkan peran makin besar ke depan. Ya, ini kita lihat saja ini. Ya, karena kalau sekedar TikTok ya mana tahu dia apa urusannya TikTok itu. Tapi kalau Kominfo jelas ada urusannya. Budi Ari sebagai menteri, orangnya Jokowi, sangat takut sekali melihat antitesanya Jokowi. Sangat gelagapan ketika melihat rakyat menginginkan perubahan. Jadi bohong itu 80% tingkat kepercayaan kepada Pak Presiden. Faktanya berbalik kok. Mungkin itu dibalik bukan 80%. Tapi 80% yang tidak percaya lagi. Ini kan kita lihat fakta di bawah, di lapangan ini. Bukan angka-angka di survei, di angka-angka statistik yang bisa diotak-atik. Jadi sahabat SJ, ke depan tentu akan banyak lagi penjagalan, hadangan-hadangan yang bukan hanya terjadi pada Anies Rashid Baswedan, tapi pada pendukungnya, pada partai politiknya, pada relawannya. Dan itu yang sudah terjadi pada diri saya hari ini. Jadi tetap semangat, tetap saling motivasi, tetap saling jaga ya. Bismillah, kita punya niatan baik untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.